Al-mushkilah ats-tsalitsah al-ifratu fi manhil istidzan au man'ihi. Berlebih-lebihan dalam memberi izin atau melarang tidak memberikan izin. Minta izin itu kan haknya santri untuk minta izin, kan gitu. Nah, dengan izin itu barangkali dia ada kebutuhan yang mendesak, kan? Sangat haus misalkan, izin minum, ya kan? Atau memperbarui wudhu karena sangat ngantuk sekali, yang izin wudhu sebentar, kan gitu. Atau ada panggilan tertentu yang harus dia penuhi, itu kan menjadi hak dia untuk minta izin. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah, kan gitu. Nah, hanya saja memberi atau tidak memberi izin itu disyaratkan harus adil, pertengahan, kan gitu. Kalau tidak adil, maka ketika itu nanti akan menjadi penghalang, akan menjadi masalah. Contohnya nih yang disebutkan oleh beliau paragraf ketiga itu, famathalan kalau guru melarang perizinan dalam halaqah, kemudian diumumkan tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari halaqah dengan alasan apapun, gitu. Kira-kira akan timbul masalah apa enggak? Ya timbul masalah. Ada yang pengen pipis, yang kebelet, enggak boleh keluar sama sekali. Tiba-tiba nanti ada yang anget-anget, kan? Kan gitu. Begitu juga nanti sebaliknya, kan gitu. Pokoknya mau ngapain cintat, monggo silakan, cintat monggo. Satu belum balik, yang kedua diizinkan, dua belum balik, tiga diizinkan. Anggota halaqah 10 nanti tinggal 2 orang, izin semua. Nah ini juga enggak baik. Ya pada intinya berarti muskilah yang ketiga ini solusinya wal ilaju, rambu-rambu dalam hal perizinan itu halaman 182 untuk buka, ada 7 rambu-rambu terkait dengan perizinan. Yang pertama terkait dengan perizinan ini yang dilakukan adalah ta'widut thalib as-sidqu fi hadzal amr, membiasakan murid atau santri untuk jujur kaitannya dengan izin ini. Bagaimana cara membiasakan dia untuk jujur? Wadzalika bitarbiyatil muraqabah lillahi azza wa jalla fi qalbi, dengan mendidik sifat perasaan muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga dia selalu merasa diawasi. Allah itu tahu kalau dia izinnya ke kamar mandi tapi ternyata dia tidur misalkan, atau main misalkan, atau makan misalkan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama membiasakan santri untuk jujur dalam perizinan. Yang kedua, alal muallim ayat tasifa bi syai'in minal hissid dzati fi tamyizis shadiq minal mudda'i minat tulab fi hadzal amr. Seorang guru hendaknya melatih dirinya untuk bisa peka membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak dalam hal perizinan. Dengan apa caranya? Karena orang yang jujur dan tidak itu kan kelihatan. Susah ini. Yang kedua ini susah ini. Karena kadang ada santri itu yang pinter sekali, wajahnya itu ngapusi sama nggak ngapusi itu podoplek, wangel beda kayak. Sulit dibedakan. Dia berbicara bohong itu kayak sama, ya memang seperti enggak bohong sama sekali. Padahal kan kalau orang itu belum pinter bohong kan, bohong itu kelihatan, ya kan? Kelihatan ada gugup-gugup dikit kan, ngomongnya agak terbata-bata kan gitu kan. Kemudian matanya nggak fokus, biasanya gitu. Orang kalau bohong itu biasanya matanya nggak fokus, dia sambil lihat ke atas atau memperhatikan apa itu. Kenapa? Karena dia khawatir ketahuan, makanya dia mengalihkan pandangan. Tapi orang kalau udah pro ngapusi, itu ngomong sama Ustaz ya biasa aja. Ustaz, maafan Ustaz, saya izin Ustaz mau ke Melongo sebentar. Mau ngapain? Ustaz mau ngambil uang sama bla 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 bla. Betul. Ya Ustaz.
sambil senyum-senyum dia kan. Oh ya sudah nggak apa-apa, 1 jam ya cukup ya, insya Allah cukup Tat. Keluar kantor ini apa namanya, guru melatih dirinya untuk peka, membedakan mana yang jujur dan tidak. Yang ketiga, yang bagi Allah yazida adadu marratin isti'dan an marratin wahidah au marrataini. Jadi dibatasi sekali atau 2 kali. Seyogianya tidak lebih dari 1 kali atau 2 kali sesuai dengan durasi halaqah. Pokoknya selama halaqah pagi 1 santri maksimal izin 2 kali misalkan gitu. Dibatasi sehingga tidak izin habis izin Yang keempat, la yusmah li aktsar min talibin bil khuruji minal halqah. Nah, ini yang belum kita praktekkan ini. Tidak diperkenankan bagi lebih dari 1 santri untuk keluar dari halaqah. Jadi ada satu izin, selama dia belum balik jangan izinkan yang lain. Nah itu kenapa dia khawatirkan ternyata 2 orang yang izin ini di sana ternyata malah teman-teman misalkan gitu, atau mungkin ada kong kali kong di antara 2 orang ini kan gitu, untuk misalkan kamu yang nyetir ya kan gitu, misalkan izin keluar lain sebagainya kan gitu. Nah kalau yang satu sudah kembali baru yang lain diizinkan. Yang berikutnya, yang kelima, yang bagi muhasabatu man yata'akhir anil audah. Ini jadi diperiksa yang terlambat kembali dari fi zamanil munasab bi khirmanihi minal khuruj maratan ukhra. Jadi ketika izin kasih waktu, kalau telat dari waktu yang sudah diberikan nanti diperiksa. Yang keenam, yang bagi alal mu'alim ta'limut thulab adab al-isti'dzan, mengajarkan kepada murid adab-adab dalam isti'dzan. Adabnya apa saja? Yang pertama, qalabuhu minal mu'alim bilutfin, minta izin dengan lembut, dengan baik, tutur kata yang sopan. Tidak pergi dari halaqah kecuali dengan izinnya guru. Izin nyengal-nyengal. Tat, cinta mau kemana? Beli baju, pokoknya harus diizinkan. Repot ini. Aduh. Yang kedua, summa ikhtiyarul waqti al munasib lihadat talab. Memilih waktu yang sesuai. Memilih waktu yang sesuai ketika mau minta izin, kan gitu. Tidak memutus bacaannya mu'alim atau sedang ada aktivitas apa kemudian disela, jangan seperti itu. Yang pertama minta izin dengan lembut, dengan tata krama. Yang kedua milih waktu yang tepat. Yang ketiga al-audah mubasyaratan ba'dal faraq mimma kharaja li ajlihi, segera kembali setelah selesai urusannya. Kenapa? Karena yang demikian itu nanti akan membuat guru percaya kepada dia dan membuktikan bahwa dia itu betul-betul perhatian terhadap waktu, kan gitu. Yang ketujuh, yumkinu istikhdam al-isti'dzan ka wasilati tahfiz wa tansyid. Nah, ini alternatif ini. Boleh, memungkinkan juga, boleh juga menggunakan perizinan ini sebagai sarana motivasi dan membuat lebih sregep, lebih rajin. Siapa yang bulan ini bisa setoran sekian lembar, nanti bulan depan 2 Jumat atau 2 Ahad dia boleh pulang misalkan. Itu kan sarana. Itu yang ketiga. Yang ketiga terkait dengan perizinan. Terlalu ketat, nggak boleh izin sama sekali, atau terlalu longgar sampai seakan-akan halaqah itu ya kayak medan
bermain, keluar, angkat tangan, keluar, angkat tangan, keluar.